Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Penetapan wali kota dan wakil wali kota Palembang menunggu keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Program pemeriksaan kesehatan gratis di provinsi ini akan dimulai Minggu kedua Februari. Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Selasa 4 Februari 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Penetapan wali kota dan wakil wali kota, KPU Kota Palembang menunggu keputusan resmi dari MK. KPU Kota Palembang masih menunggu hasil sengketa pilkada di MK sebelum menetapkan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Sidang keputusan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 dan 5 Februari tahun 2025. Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin menjelaskan bahwa proses penetapan kepala daerah baru akan dilakukan jika tidak ada perubahan dalam hasil putusan. Jika tidak ada perubahan setelah putusan selanjutnya, dalam 3 hari ke depan KPU akan segera mengumumkan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Sementara itu untuk jadwal pelantikan kepala daerah terpilih, kewenangannya berada di tangan Kementerian Dalam Negeri. Tinggal menunggu keputusan. Ketika keputusan MK, kami KPU Kota Palembang, apapun itu keputusan akan melaksanakan kewajiban. Kalau memang dia tanggal 5, kami pengumumannya berarti kan di tanggal 8, kan 3 hari kan. Kalau dia pengumumannya jadwal Kota Palembang itu tanggal 4, maka tanggal 7 akan diumumkan. Menurut Syawaludin, pihaknya hanya bertugas menetapkan hasil pemilihan. Pelantikan sepenuhnya menjadi kewenangan Kemendagri. KPU Kota Palembang memastikan akan mengikuti seluruh tahapan sesuai regulasi yang berlaku dan menunggu keputusan resmi dari MK sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Lamsihar Silitonga melaporkan. Program pemeriksaan kesehatan gratis di Sumatera Selatan akan dimulai Minggu kedua Februari 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG pada Minggu kedua Februari 2025. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh provinsi. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Ferry Fahrizal, berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan, peralatan medis, serta tenaga kesehatan yang akan bertugas. Program ini akan berlangsung di 588 kelurahan dan 354 puskesmas di wilayah tersebut. Tujuan utama dari PKG adalah mendeteksi penyakit sejak dini serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini dengan mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau langsung mendatangi puskesmas terdekat. Pemeriksaan kesehatan gratis ini memang sudah diluncurkan oleh pusat ya. Dan kita sudah melakukan persiapan-persiapan, terutama koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota dan puskesmas. Karena tugas provinsi itu adalah mengkoordinasikan, memfasilitasi agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer, puskesmas, klinik itu bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Dokter Puskesmas Sebaung, Multi Ayuda Putri mengatakan warga yang berulang tahun selama periode PKG dapat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan cukup dengan membawa KTP. Saat ini pihak puskesmas masih menunggu arahan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan Kota Palembang terkait teknis pelaksanaan. Kami menunggu dulu arahan dari Dinas Kesehatan, nanti kalau arahannya sudah jalan, pasiennya boleh datang membawa KTP, nanti ada beberapa pemeriksaan yang akan diperiksakan secara gratis. Kalau untuk persiapan, kami mempersiapkan alat-alat, dicek semua kira-kira sudah dikalibrasi atau belum, lalu persiapan untuk tenaganya, siapa saja yang diarahkan untuk melakukan pemeriksaan gratis tersebut. Program PKG terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu PKG ulang tahun bagi warga yang berulang tahun dalam periode pelaksanaan program. PKG sekolah ditujukan untuk siswa di berbagai jenjang pendidikan. PKG khusus yaitu pemeriksaan kesehatan bagi kelompok tertentu sesuai kebijakan pemerintah.
Dalam rangka memastikan kelancaran program, berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk pengecekan peralatan medis dan penyesuaian jadwal tenaga kesehatan yang bertugas. Dengan terselenggaranya PKG ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan berkualitas secara gratis. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Sumsel siap untuk penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan memastikan makan bergizi gratis yang disediakan merupakan makanan sehat yang bergizi. Program Makan Bergizi Gratis MBG di Sumatera Selatan saat ini memiliki 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau titik dapur. SPPG tersebut telah beroperasional dalam peresmian MBG tahap 1 dengan 1 SPPG dan tahap 2, 9 SPPG. Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Sumatera Selatan, Evi Hadenli mengatakan, PPJI merupakan mitra pertama untuk mengelola, membuat dan mendistribusikan program Nawacita Makan Bergizi Gratis. PPJI telah menerima kontrak sebanyak 23 titik dapur untuk berbagai daerah di Sumatera Selatan. Saat ini terdapat 10 titik dapur yang telah diresmikan oleh pemerintah kota dan provinsi. Untuk tahap pertama pada tanggal 6 Januari pihaknya telah menerima 1 titik dapur atau SPPG, yaitu di Kecamatan Ilir Barat 1. Kemudian dilanjutkan peresmian tahap kedua pada 13 Januari lalu. Terdapat 9 titik di Kecamatan Sukarame, Palembang, 2 titik di Kota Lubuk Linggau, dan masing-masing 1 titik di Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Epi memastikan dengan penambahan titik dapur yang sempat diundur dari tanggal 3 Februari lalu, PPJI Sumsel siap menambah SPPG dengan menyajikan makanan bergizi gratis yang sehat. Kita dituntut untuk kreatif dalam pemilihan menu, karena kita tahu kan anak-anak banyak tidak suka makan sayur ya. Dan dari itu juga lauk. Seperti lauk itu kita dari telur itu kita bentuk sedemikian rupa agar membuat anak-anak lebih menarik dan mereka suka dengan menu yang kita siapkan itu. Dan sinilah kita selaku PPJI kita dituntut Mbak untuk menyediakan makanan sehat bergizi. Bukan enak ya, tapi bergizi. Makanan sehat dan bergizi. Untuk diketahui, MBG tahap 3 diundur hingga 17 Februari mendatang. Tahap 3 ini terdapat 10 titik dapur yang terletak di Kota Palembang, Kota Prabu Muli, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki yang akan menambah masing-masing 1 titik. Kemudian 2 titik dapur di Kabupaten Muara Enim, lalu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pali, Empak Lawang, Kota Pagar Alam, dan Lahat yang masing-masing menambah 1 titik dapur. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan terpilih diharapkan bisa mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat Presiden Prabowo. Sejalan dengan pemerintah pusat, Gubernur Sumatera Selatan terpilih diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan lumbung pangan di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Profesor Dr. Hadri Tadi, STMM. Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam mendorong lumbung pangan khususnya di Sumatera Selatan harus benar-benar berjalan hingga tidak menimbulkan kontra antara kebijakan pusat maupun pemerintah daerah. Dapat membantu mewujudkan cita-cita besar dari Presiden Prabowo swasembada pangan. Ya. Nanti kita harapkan, sehingga nanti kita berharap semua kebijakan-kebijakannya nanti itu bisa membantu swasembada pangan, dan itu otomatis kalau swasembada pangan kita banyak menghasilkan pangan untuk kita sendiri, mengurangi impor, otomatis ekonomi Asia akan naik, khususnya ekonomi pertanian. Nah, ini kita harapkan bisa mendukung program pusat. Saya berharap tidak nanti kontra. Ya, kita pusat pengennya apa, kita apa. Nah, itu kita berharap. Selain mendorong upaya swasembada pangan atau lumbung pangan di Sumatera Selatan, pemerintah atau Gubernur Sumatera Selatan terpilih dapat membangun infrastruktur yang berkaitan dalam transportasi pengiriman barang atau hasil pertanian yang ada di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Dinas Pariwisata Palembang memastikan kalender acara 2025 yang ditetapkan setiap bulannya berjalan sesuai jadwal.
Berdasarkan evaluasi kalender acara yang ditetapkan pada Januari 2025, menurut Kepala Dinas Pariwisata Palembang Sulaiman Amin telah berjalan sesuai rencana dan pihaknya akan terus berupaya mengawal pelaksanaan acara pada bulan-bulan berikutnya. Sulaiman Amin juga menjelaskan ada beberapa cara yang ditetapkan pada Januari lalu seperti pameran dan pawai kendaraan antik dalam rangka peringatan pertempuran 5 hari 5 malam dan Sumsel Wedding Expo 2025. Kemudian pada Februari 2025 ini ada kegiatan Cap Gomeh Chinese New Year Festival. Maret 2025 ada acara ziarah Kesultanan dan Aulia Palembang Lamo serta Festival Ramadan bersama yang diharapkan akan menggait kembali jumlah wisatawan untuk datang ke Sumatera Selatan. Pendengar, perubahan PPDB menjadi SPMB, Disdikbud Banyuasin menyambut baik, diharapkan lebih baik dari sistem sebelumnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Banyuasin menyatakan kesiapan dalam menyambut perubahan istilah dan sistem baru dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Namun, hingga saat ini pihak dinas belum menerima aturan resmi terkait perubahan tersebut. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Banyuasin, Supadi, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada edaran resmi dari pemerintah pusat, pihaknya menyambut baik perubahan ini selama bertujuan untuk perbaikan sistem penerimaan peserta didik. Sampai sekarang kan dari Dinas Pendidikan belum ada secara resmi edaran ataupun aturan yang nyampe ke kami, namun kami menyambut baik. Terkait evaluasi sistem PPDB sebelumnya, ia menyebutkan bahwa secara umum sistem berjalan dengan baik, meskipun ada kendala di beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan jumlah sekolah terbatas. Sebelumnya ini, saya kira tidak ada tertentu, sekolah-sekolah tertentu saja yang ada permasalahan itu kan, sekolah-sekolah yang penduduknya padat dan sekolahnya hanya satu, ini yang antara Terang Kelapa, kemudian di PA3 dan Sepawa, itu paling itu 3 kecamatan itu, yang lainnya masih normal walaupun ada PPDB kemarin aman-aman saja. Sementara itu, terkait teknis pelaksanaan SPMB di Kabupaten Banyuasin, Supadi mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dengan adanya perubahan ini diharapkan sistem penerimaan siswa baru dapat semakin adil dan transparan, serta memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak di Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, Sriwijaya FC akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Persikota Tangerang dalam lanjutan babak play-off degradasi kompetisi Liga 2 di Jakabaring. Sriwijaya FC siap tampil maksimal saat menghadapi Persikota Tangerang di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Selasa 4 Februari 2025 sore ini. Setelah mengalami kekalahan 2-4 dalam laga ketiga play-off degradasi Liga 2, tim Laskar Wongkito bertekad membalas dengan meraih kemenangan di kandang sendiri. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo menegaskan evaluasi mendalam telah dilakukan pasca kekalahan tersebut. Ia juga menyiapkan perubahan strategi dan juga rotasi pemain untuk mengoptimalkan kekuatan tim. Setelah melakukan evaluasi yang menyeluruh, mengevaluasi juga pertandingan kita lawan Persikota di Tangerang. Ya. Untuk itu kita sudah latihan, sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Kemenangan dalam laga kandang ini sangat penting bagi Sriwijaya FC yang saat ini berada di posisi kedua grup H dengan 3 poin dari 3 pertandingan. Dengan kemenangan ini mereka berharap dapat mempertahankan peluang bertahan di Liga 2 musim depan. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp di 082179279090. Ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan juga TikTok @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp
serta pesan melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.